Selamat malam pemirsa setia Saatnya Perempuan Bicara. Senang sekali rasanya bisa ketemu lagi nemenin minggu malamnya bersama Saatnya Perempuan Bicara. Pokoknya kita mau bikin semangat pemirsa di rumah untuk lebih semangat lagi nanti hari Seninnya melalui kisah-kisah inspiratif dari narasumber malam ini. Nah seperti biasa aku gak sendirian, aku ditemenin dengan sister-sister aku, ada Kak Olga Lydia. Hai, selamat malam. Ada Balkis Manisan. Halo Saila. Hai. Dan ada Lolita Agusti. Hai, oh di sini ya. Hai. Ya. Nah girls, aku tuh pengen bahas deh nih sekarang nih yang lagi hot-hotnya dibahas, yaitu isu tentang kembalinya tahun ajaran baru secara tatap muka. Ini dilema banget loh. Pro kontra banget kan. Dilema banget. Sedangkan di beberapa daerah angka COVID itu lagi tinggi banget. Bukan hanya merah menghitam sekarang Yes, ini karena ada memang yang lagi hitam tinggi banget. banget. Iya, Di satu tapi sisi ibu-ibu udah pada pecah kepala di rumah, ngurusin anaknya ada 3, Iya, semuanya sekolah iya, online, iya, betul. belum harus kerja. Kalau nggak ya kan? ditongkrongin, anaknya kabur dari Itu Zoom-nya. dia, gimana dong? Oke, jadi ini kita udah mulai mumet nih minggu malam, tadi mau refreshing tapi ternyata ya sama Obrolannya sih. iya, Oke, jadi agak serius. Tapi Kita sambil santai mendingan kita undang tamu aja nih yang Iya. sebenarnya pasti menambah wawasan pasti. Karena inspiratif. Malang melintang keprofesiannya juga cukup banyak. apa Jadi aja? seorang nih ya, pakar hukum tata negara juga. Heeh. Terus? Tapi pernah juga jadi komisaris di bidang jalan tol nih, Jasa wow. Raharja loh. Wow. Belum juga Pelindo. Waduh. Nah sekarang Jasa Marga ya, di Jasa Marga pernah jadi komisaris, kemudian Pelindo jadi komisaris. Tapi yang paling ngetop sekarang adalah dia juga seorang YouTuber. Serius? Milenial nih. Kita langsung tanya, milenial apa bukan? Langsung kita tanya ya, Bang Refli Harun. Apa kabar Bang? Hai Mas. Oke, jadi langsung dijawab ini milenial bukan Nisa kira-kira Sa? Dilihat dari sepatunya ya, dilihat dari sepatunya ya. Formal begini karena tadi saya jadi host. Gitu. Saya ada acara untuk Oke. YouTube saya. Saya buka boleh ya? Berarti boleh. YouTuber, host juga. Aduh. Ya, nge-hostnya untuk YouTube saya. Oh. Jadi kita menggantikan acara Indonesia Lawyers Club. Ya. Jadi gimana sebenarnya konsep YouTube-nya Abang nih sebagai pakar hukum tata negara juga sekarang jadi YouTuber? Jadi mau frankly speaking nggak atau Please, enggak, open ini frankly speaking, speaking ya. Di saatnya perempuan nggak bicara apa-apa ya, harus ngomong jujur. di sini ya. Gak Iya, apa-apa iya. dong. Jadi saya itu ber-YouTube itu karena ingin punya media yang at any time saya bisa ngomong. Jadi tidak tunggu undangan Balkis, kira-kira begitu, ya kan? Tidak tunggu undangan Olga. Punya platform sendiri. Punya jadinya. platform sendiri, bisa live streaming jam 2 malam, jam 3 malam. Saya pernah lakukan semua. Tapi Iya. gini Bang, saya penasaran Iya. nih, sebenarnya konten seperti apa sih yang Bang Refli tuh jadi tertarik bikin YouTube gitu loh? Iya, gini, saya kan backgroundnya kan hukum tata negara. Yes. Ya, constitutional law. Jadi konten yang saya bayangkan adalah saya menjelaskan fenomena sosial politik, hukum dari sudut pandang hukum tata negara. Oke. Nah, contoh misalnya, kehidupan sehari-hari kan, nih. Ya, yang terbaru ya. Ya. Yang terbaru saya membahas pertemuan Seknas Jokowi dengan Presiden Jokowi. Oke. Itu virtual kayaknya ya, Ya. bukan langsung. Ya. Saya mengkritik itu dari konsep hukum tata negara, bukan soal suka dan tidak suka. Saya mengatakan setelah Pilpres harusnya yang namanya relawan itu dibubarkan. Karena Jokowi itu bukan presiden relawan, tapi presiden the Republic of Indonesia. Ya kan? Indonesian people. Ya. Dan tidak boleh menggunakan nama Jokowi untuk non-state institutions. Ya kan? Karena institusi non-negara itu tidak boleh menggunakan nama resmi presiden. Jadi benar ya memang ada kritik mau yang konstruktif atau yang mungkin straightforward aja hanya kritik itu memang jadi konten utamanya Iya. YouTube-nya Bang Refli. Iya. Tapi kalau jadi YouTuber berasa mudaan nggak Bang? Oh sangat. ini aja agak formal kan. Saya nggak ganti baju, ya kan? Gitu. Karena ya kita juga waktu itu datang ke meja SPB juga, Iya. Mas Deddy Kobizar juga seperti itu ya, merasa tapi kan memang lebih luas Iya, kalau begitu Deddy kan kontennya. memang lebih muda dari saya. Kontennya lebih luas mungkin karena Iya. bisa apa saja gitu. Nah Dan tapi juga dunia dibedakan. konten dia. yang serius pun mendapat 1,4 juta subscribers.
Banyak dong Bang tiap bulan dapatnya Bang. Lumayan, Kalau lumayan. Mas Dedi kan bisanya katanya sampai miliaran tuh. Iya. Ya Bang Refli ratusan juta pasti ada lah. Ada. Tapi kalau dibandingkan dengan waktu komisaris dulu, sama. Gedean gaji YouTuber. Oh, Oh, dari komisaris Jasa Marga dan Pelindo lebih besar YouTuber. Komisaris utama Iya. loh itu. Wow. Saya komisaris utama tapi kan tipe C. Jangan ada tipenya. Beda dong dengan Abdi Iya Sleng. loh. Kalau Abdi Sleng itu tipe A dia. Jadi YouTuber tipe A nih. YouTuber Oh kan. iya, tipe A lah ya. Iya. Kalau YouTuber saya tetap tipe B. Tipe A itu Deddy Corbuzier. Tipe A tuh yang penghasilannya miliaran itu. Iya. Bang Refli, ini aku pengen ngebahas ini nih sama Bang Refli. Jadi kan beberapa waktu yang lalu itu kan lagi banyak banget dibicarakan soal UU ITE kalau menghina presiden itu bisa kena hukuman 4,5 tahun. Nah, ini untuk netizen-netizen juga nih ya, sebenarnya gimana sih Bang? Jadi kalau soal undang-undang ITE ini yang menghina presiden itu nggak masuk undang-undang ITE, itu masuk RUU KUHP yang baru. Kalau ditanyakan kepada saya nggak setuju saya. Kenapa nggak setuju? Karena pada tahun 2006 MK itu sudah membatalkan pasal-pasal tentang penghinaan presiden atau kepala negara yang dulu kita kenal dengan pasal Hatsai Artikelen. Ya. Kalau negara kita kerajaan itu wajar ada Hatsai Artikelen karena yang namanya raja atau ratu kan the king atau the queen can do no wrong. Jadi yang namanya raja dan ratu itu nggak bisa salah, tidak boleh salah kan gitu. Tapi seorang presiden dalam sebuah republik, presiden itu adalah jabatan politik, walaupun jabatan kenegaraan. Dia dipilih dan, dia dicalonkan dan dipilih. Sehingga dia tidak boleh diperlakukan seperti raja atau ratu. Ini termasuk kalau pasal penghinaan yang katanya diperluas untuk anggota DPR juga. Apalagi itu. Amanat konstitusi kita bukan melindungi anggota DPR dan presiden, tapi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tapi kalau reasoningnya dari Menkumham untuk mengatakan ini kan untuk jaga martabat juga. Nah, Iya. pertanyaannya adalah aneh. Kenapa? Itu dibuat delik aduan, dijadikan delik aduan. Iya. Kalau delik aduan justru merendahkan martabat presiden. Jadi presidennya harus You can ngadu. imagine, presidennya ngadu kepada Polsek, kepada Polres. Ada laporan gitu. Pak, Ya, saya iya. dihina Pak, tolong Pak. Yes. Kan aneh. Jadi seperti apa Bang perbedaannya antara kritik Oh iya, dan saya belum menghina? jawab ya. Iya. Ini untuk netizen Gitu. juga mungkin Abang Jadi juga gini, kritik itu tidak boleh personal. Kalau body shaming itu menghina namanya. Ya. Tapi kalau saya mengatakan kebijakan Pak Jokowi itu kurang cerdas, itu saya tidak menghina dia. Tidak personal. Karena menurut saya gini, dunia maya itu kan dunia yang sebenarnya kan kita tidak bisa katakan dunia manusia semuanya. Kadang-kadang mesin. Saya dikatain Refli sakit hati, wah itu ada 100 kali misalnya dalam itu sudah saya pastikan mesin. Ada lagi kata-kata yang lebih jahat dari itu. Tapi kalau kita ambil hati kita nggak tahu kan. Ya. Dan pastikan biasanya orang yang menghina itu pastinya kalau nggak anonim, mesin atau orang yang sama sekali kita nggak kenal. Oke, ini ya kalau ngobrol sama Bang Refli jadi gini ya. Pasti akan ada jawabannya dan Ini pasti- baru 2 SKS, 2 baru SKS 2 berikutnya. SKS kan nih. Bang Refli kalau ngobrol sama kita udah ketahuan kalau mengkritik juga suka nyelekit banget. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama masa lalunya. Katanya dulu Bang Refli ini adalah seorang wartawan. Bener gak sih? Pasti banyak yang gak tahu kan. Nanti kita tanya langsung, jangan kemana-mana, tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara dan masih ngobrol-ngobrol dengan Bang Refli Harun yang memiliki profesi baru sebagai YouTuber. Ada rencana ini untuk meraih generasi yang lebih muda ke TikTok gitu? Tapi Bang nih Nggak ada ya? Belum Why ya? not? Why not? Why not ya? Kecuali kalau saya nyalon presiden barangkali sudah mulai berpikir TikTok ya kan. Aduh berat nih. Jadi Tetapi- ada calon ya? Tetapi saya tidak pernah bermimpi, ya itu masalahnya. Oh, oke. Oke, tadi Karena tahu pertanyaan- diri kan. Aku penasaran nih Bang Refli Iya. sama Loli kan, karena tadi YouTube juga pasti backgroundnya karena abang tuh suka mengkritik kan, dan tahu bagaimana sih cara mengkritik yang pintar gitu dan cerdas gitu. Nah, ada background menjadi jurnalis di situ, ya bener ya Lol ya? Kamu Ada. tadi riset di mana tuh? Jadi di background jadi wartawan. Iya, bener gak sih Bang pernah jadi wartawan? Iya, Di pernah. mana, tahun berapa? Yes. Jadi saya itu jadi wartawan yang tidak serius ya, itu SMA. Oh SMA. Saya pemret majalah
majalah SMA saya, SMA 5 Palembang. Majalah dinding. Namanya waktu itu kan Cipta Siswa, saya ganti Dimensi namanya. Jadi dari Cipta Siswa saya ganti Dimensi, saya gantinya. Nggak keren Cipta Siswa kan, saya ganti Dimensi. Waktu kuliah kita mendirikan majalah hukum ya, namanya Mahkamah. Nah, waktu itu saya wapemretnya. Nah, waktu saya tamat kuliah, ya satu-satunya skill yang saya ada instead of jadi lawyer adalah jadi wartawan. Karena saya udah biasa nulis, reportase dan lain sebagainya. Akhirnya jadi wartawan. Serius kali ini profesi ya? Ya, dari tahun 95 sampai terakhir 2003. Di mana Bang Refli? Pertama di Jawa Pos. Yang kedua kemudian di grup Kompas Gramedia. Tapi bukan di Kompasnya ya, di grupnya. Malah wartawan olahraga, ya kan? Oh iya. Kemudian terakhir di grup media, di media Indonesianya. Di media Jadi Indonesia. sebenarnya memang udah dari zaman sekolah suka mengkritik. Yang aku penasaran tuh sebenarnya cita-cita kalau dari kecil apaan Bang? Cita-cita dari kecil nggak jelas gitu ya. Gak jelas. Makanya Waktu kecil makanya kebayangnya terus jadi terang apa? saya ketika diundang ke sini saya nggak mau kan. Saya udah diundang berapa bulan yang lalu. Kenapa? Anda mau tanya apa ke saya? Kalau Anda tanya success story, saya merasa bukan orang sukses. Tapi kan untuk menjadi seorang SHM HLM nggak mungkin nggak ada success story-nya Bang. Tiba-tiba Ya success story untuk mendapatkan gelar. Kalau itu kan sukses saya bisa dapat gelar S1, 2 S2, lalu S3 kan begitu. Saya menjadi staf ahli hakim konstitusi. staf ahli Mahkamah juga udah Mendaftar sukses, Bang. sebagai hakim konstitusi, saya ranking 1 konon katanya. Kok Iya. Katanya. Iya. Karena yang ngomong ranking 1 itu jurinya, panelis jurinya. lalu Akan Ya, tetapi yang sekarang jadi wakil menteri hukum dan HAM. ya. Lalu apa yang terjadi? Ya kan di DPR kan Anda kan nggak penting di DPR itu. Ranking 1 yang penting Anda kira-kira bisa berkompromi nggak ya kan? saya jadi penasaran Bang Refli dari Iya. kecil tuh udah suka ngeritik gak sih? Umur Enggak, berapa? saya Kak, yang- orangnya introvert saya. Waktu Masa? kecil introvert. Masa iya. sih katanya sering protes sampai nilainya pernah dipotong sama guru. Bener gak sih? Oh, dari mana itu informasinya? Ada lah. Kalau kayak gini-gini Ada. Lolita jagonya Bang Luar Refli. biasa ya. berdebat sama guru atau gimana? nih? Pernah juga. Jadi saya pernah memprotes guru pernah, ya kan? Soal apa inget gak Bang? Waktu itu guru fisika yang pernah saya protes, dia keliru nilainya, penilaian dia keliru. Karena Salah kasih nilai. enggak, saya bilang justru itu waktu kelas 1 ya. Saya kelas 1 SMP, saya bilang justru penilaian saya itu lebih komprehensif. Jadi Iya, baper gurunya. variabelnya. Ya kadang-kadang kan gurunya itu tergantung. Kayak guru masa lalu kan kurang demokratis. Makanya kan saya juga dosen. Masih Jadi ingat? kalau saya dosen, saya paling suka kalau mahasiswa itu mendebat. Oke. Oh iya. Oke. Saya dosen juga di Tarumanegara, saya dosen. Iya, iya. Saya dosen Oh, tetap juga sebenarnya. Tapi dari dulu memang arahnya udah saya akan menjadi sarjana hukum gitu. Waktu SD pernah saya tulis, kan Oh iya? main kotak-kotak. Iya. Udah bikin jurnal Ya, dari zaman SD enggak, bikin enggak, jurnal. waktu SD kelas 4 ya. Bikin kotak-kotak apa cita-cita Anda. Ya. Lalu nama nulis tiba-tiba munculnya sarjana hukum gitu-gitu loh. Nah, Oh pernah udah, gitu kelas SD, 4. 4 SD itu Itu pernah kenapa gitu. dari orang tua apa dari mana? Kalau orang tua tuh malah melarang. Orang tua tuh melarang jadi jaksa, melarang jadi hakim, melarang jadi pengacara. Oh iya. Katanya cepat masuk nerakanya katanya. Iya, makanya dia sangat anti. Waktu masuk UGM jadi gimana dong orang Jadi tua? waktu saya masuk UGM kan masa Orde Baru. Iya. Saya di UGM itu sempat menjadi ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Senat Universitasnya Anies Baswedan, itu satu angkatan sama saya. Kakak angkatan saya 2 tahun di atas saya Ganjar Pranowo. Jadi memang udah kenal dari lama kan. Nah saya tidak suka dengan udah fakultas hukum. gubernur ya Bang ya? Hah? Udah gubernur. Makanya saya bilang, saya ini kalau untuk Anies ya, saya bilang, Nis, ente itu nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden kan orang Indonesia asli, saya bilang ketawa dia. Itu canda saya waktu, karena pada waktu itu ayat konstitusi kita mengatakan presiden adalah orang Indonesia asli. Tapi sekarang kan sudah diganti. Iya. Presiden itu warga negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri. Ya, Paham kan maksudnya? Ya, Iya. ya. Berarti kan abang kan dari Palembang. Ya. Pertama merantau ke Jakarta tuh kayak gimana ceritanya waktu Saya dulu? itu ketika saya menunggu wisuda, iseng-iseng saya ikut tes jadi wartawan. Oke. Nah, tesnya itu di Surabaya, yaitu Jawa Pos Jawa soalnya ya. Pos.
diterimalah saya sebagai wartawan Jawa Pos. Nggak ada lagi yang namanya masa percobaan dan lain sebagainya. Langsung kita suruh terjun ke lapangan. Padahal saya nggak kenal Medan. Jadi sempat stres juga. Tapi untungnya 3 bulan saya dipindah ke Jakarta. 3 bulan saja. Jadi sempat di Surabaya 3 bulan? 3 bulan. Pindah ke Jakarta. Di Jakarta ya saya diposkan di olahraga, tergantung lah. Karena waktu itu saya nggak terlalu suka politik. Bukan nggak suka, karena zaman otoriter kan. Saya suka politik, tapi ngapain kita jadi wartawan politik, kan nggak bisa nulis apa-apa juga. Nah, setelah itu saya menjadi asisten pribadi Adnan Buyung Nasution. Oh, oke. Sempat. Tapi namanya hidup di Jakarta, starting from zero dari nol, saya bingung ngapain, digaji aja nggak jelas ya kan. Akhirnya ya cuman 1 bulan, saya melamar ke grup Kompas Gramedia, jadilah wartawan saya. Olahraga itu ada cabang tertentu Bulu yang tangkis. spesifik? Oh, bulu tangkis. Oh, yang paling seru dong. Dulu bulu tangkis itu saya sampai hafal yang namanya tanggal lahir atlet bulu tangkisnya. Serius. Contoh misalnya, Mendalami banget. Ardi B. Wiranata, saya tahu tanggal lahirnya. Kalau tidak salah ya, 10 Februari tahun 1970. Wow. Susi Susanti, 11 Februari 1971. Kemudian Ricky Subagia, kalau tidak salah Januari ya, Januari 1972. Waduh. Sorry Februari, Haryanto Arbi Januari 1972. Joko Supriyanto 6 Oktober tahun 1966. Hermawan Susanto tahun 67. Alan Budi Kusuma 68. Jangan sampai ulang tahunnya atlet bulu tangkis ingat tapi ulang tahun istri nggak inget ya Bang Pernah ya? lupa. Pernah lupa. Serius? Tapi istri yang lupa. Jadi one day saya, kan istri kan pernah jadi wartawan juga. Kita ada liputan di Singapura bareng. Karena saya itu grup media Indonesia, kan ada TV-nya kan, ya kan. Saya di satu kamar kan dengan cowok. Padahal istri saya dia majalah bisnis. Ya pasti tukar kamar dong, masa saya yang cowoknya kan. Jadi saya ini, dan itu tanggal lahir saya. Tidur bareng dia lupa kalau itu hari ulang tahun saya. Terus aku penasaran, tadi kan Bang Refli cerita teman seangkatan Pak Anies Baswedan udah jadi gubernur. Iya. Senior udah jadi Ganjar Pranowo calon presiden. Abang ada ambisi ke sana gak sih Bang? For the time being nggak ada. Kecuali untuk pembelajaran politik kita tidak melakukan money politics. Jadi gini misalnya ya, siapa tahu saya jadi calon anggota DPD aja. Karena DPD kan nggak perlu masuk politik. Jadi nanti saya kampanye di YouTube saja. Berarti ini ada rencana Sahila. Jadi try and error. Berarti mendingan jadi YouTube aja bareng sama istri, bisa debat sama istri juga, enak. Nah, siapa tahu dengan try and error tersebut ketika masyarakat makin educated, kita bisa terpilih tanpa mengeluarkan money politics. Luar biasa kan? Mudah-mudahan. Iya, gitu. Oke, terima kasih Bang Refli udah ngajakin kita benar-benar melek hukum, berbagi kisah kehidupannya juga. Sudah Pokoknya semoga 4 SKS ya. lumayan kayak cengeng banget. Tapi saya bukan orang berhasil ya, bukan pula orang sukses. Nah, gitu aja. Pokoknya mudah-mudahan sehat Iya, terus amin. buat Bang Nah, kalau Refli. sehat, amin. Pokoknya semangat terus. Amin, Ya. gitu. Oke pemirsa, itu dia tadi cerita dari Bang Refli, semoga bisa menginspirasi pemirsa di rumah. Nah, abis ini kita akan kedatangan bintang tamu yang gak kalah inspiratif juga. Makanya tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Terima kasih Anda masih bersama dengan Saatnya Perempuan Bicara. Tadi sudah 3 SKS kita melek hukum ya, sisters ya. Sama Bang Refli Harun yang merupakan pakar hukum tata negara. Tapi kita punya tamu yang spesial juga malam hari ini kalau enggak. Siapa itu? Sama nih, dia juga banyak mengkritik kebijakan-kebijakan demi pasti memperbaiki nanti pemerintahan ya. Betul. Apapun kebijakan yang akan diambil. Nah, selain aktivis juga nih yang kita kenal. Aktivis juga. Aktivis HAM. Wow. Waduh, terus yang hebohnya lagi juga ini asal Papua loh. Kita panggil aja langsung ya. Yuk. Bang Natalius Pigai. Silahkan. Halo Bang. Hai Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Balkis. Apa kabar Abang? Sehat Kita ya? teman lama ya. Iya. Silakan Abang. Saya Olga. Nah, kalau kita teman baru ya Bang ya. Teman baru nih. Olga.
Kalau kita di sini cewek-cewek berempat nggak akan ngebantai. Wah, Cuman Iya. bakal kepo. ngerjain. Ngerjain. Enggak lah. Ada Sahila, ada Lolita juga Bang Natalius. Nah, saya mau PDKT dulu sama abang, saya penasaran nih. Apa nih, Nah. Lol? Saya dengar soalnya katanya abang habis ketemuan sama Pak Menhan ya, Pak Prabowo ya. Ya. Tapi saya jadi kepo nih bang, itu emang undangan dari Pak Menhan atau abang memang pengen ketemu sama Pak Menhan? Nah, Jadi beliau mengundang saya untuk makan siang berdua. oke. Ya ngobrol-ngobrol biasa. Saya kaget, sangat kaget dan itu tidak pernah diucapkan oleh para elit Indonesia. Bagaimana kesehatan, bagaimana SPP anak, bagaimana makan anak. Wow. Oh, itu yang ditanyakan. Bukan oleh berarti Bapak. saya orang miskin, bukan. Aku masih adalah cukup 15 tahun saya bisa hidup sebagai oposisi. Tapi pertanyaan itu jarang sekali diucapkan oleh para negarawan, para elit Indonesia. Bagaimana kesehatanmu, bagaimana SPP anak, bagaimana makanan. Tapi Bang, Karena kalau pemimpin seperti itu yang dia bisa ucapkan kepada orang-orang yang merasa terdekatnya, maka sudah pasti menjadi pemimpin, dia akan menjadi mensejahterakan rakyatnya. Itu keunggulan menurut saya kesimpulannya. Tapi penasaran loh, aku penasaran ya Bang ya, dari seluruh tokoh Papua atau pemuda Papua yang diminta ketemu sama Pak Prabowo tuh Bang Natalius Pigai. Ya. Kenapa kira-kira apa yang dilihat dari seorang Natalius Pigai di mata Pak Prabowo? Pak Prabowo sampaikan, kamu orang yang setiap kata tidak pernah berubah. Kesetiaanmu itu adalah itu yang menjadikan banyak orang menghormati Anda. Kalau saya tidak setia kan, saya pernah ditawarkan Presiden Privat. Presiden loh, Posisi, jabatan? pernah. Oh. Duta besar pernah, Duta besar apa tuh Bang? ada. Wakil Kepala BIN pernah, saya ditawarin. Presiden Komisaris pernah. Tapi Presiden komisaris alasannya apa kenapa? waktu Itu itu? kan berbakti Ada. untuk negara Ada, kan? gitu. Itu kan berbakti untuk negara, bukan kepada Betul, presiden atau betul, partai Olga, tertentu. betul, setuju. Tapi saya tidak boleh ditawarin, saya itu orang yang sudah siap untuk bekerja. Oke. Ditunjuk, ditawarin. Oh. Emang saya bisa ditawarin, saya punya kemampuan kok. Aku nih IQ saya 152. Ah tapi saya Mau penasaran kerja nih, apa? masalahnya duta besar di mana ditawarin ya Bang sampai ditolak? Itu tidak perlu. Di mana Bang? Artinya kan begini, orientasi saya itu bukan orientasi jabatan dan kekuasaan dan uang dan perempuan cantik, bukan. Oke. kalau mau lebih nyaman ngomongnya dilepas maskernya nggak apa-apa. Saya boleh lepas. Iya Boleh. boleh Karena lepas. semua Nanti, pakai nanti apa-apa jadi ya, Bang? tidak ganteng itu Kita- yang problem. Kita sudah ganteng ikuti dong. protokol kesehatan ya, jadi untuk abang aja. Nah oke. Iya. Nah oke. Tapi yang penasaran juga ya, tapi kalau ditunjuk jadi komisaris? Apalagi komisaris cuma diri gue dengan anak-anak gue aja. Oh jadi nggak mau? Ya menghasilkan di komisaris gaji 150 sampai 100 kita juga bisa cari di luar. Oh wow. Tapi oke, nggak oke. mau. Kalau ya. orientasi uang, Nggak Oke, mau kalau ya? orientasi uang banyak jalan menuju Roma. kita ya, Bang? orientasinya adalah pengabdian. Wow, ini jarang loh orang kayak Bang Natalius nih. Iya loh, Bang, karena aku dengar tadi abang bilang IQ-nya 150 ke atas. Iya. Tapi kalau ditunjuk sebagai office boy. Tapi kalau atau diukur ditunjuk IQ sebagai- sekarang ini mungkin sekitar 135. Oh, Soalnya saya jalan kaki dari Plaza Festival ke sini. Iya, aduh jadi abang pasti ada aja. turun. Oke Bang Natalius, ini kan belum lama bisa ini gitu Pak ya? Presiden juga kembali tegas memerintahkan untuk memerangi pungli sama premanisme juga nih yang paling giat ya. Nah kemudian ada cuitan tuh di media sosial menyebutkan Pak Jokowi sudah 3 kali perintahkan perangi pungli dan preman. Nah ini ya saya baca ya. Ya, 3 kali Jokowi perintah perangi preman. ya. Saya 10 Juni. kasihan Pak Jokowi banting tulang sendiri selama 6 tahun. Wah, artinya Perintah presiden itu adalah perintah negara. Maka 1 kali perintah itu presiden batuk aja itu sudah perintah. Apalagi sudah perintah langsung. Sudah 3 kali tidak pernah selesai-selesai. Berarti yang salah bukan presiden. Salahnya adalah anak buah. Anak buah para pejabat yang membantu presiden di dalam berbagai departemental ya. Tidak hanya satu ya. Bang ini Terus yang lain bagaimana? Yang ringan-ringan aja deh. ya, Kalau makanya kalut iya nggak apa-apa, Bang. Dengerin aja ya bang ya, tapi Iya, bang iya. ya, saya
saya sebagai orang yang suka nonton Abang gitu. Abang ini kan aktivis HAM yang menurut saya cukup vokal dan keras kalau membahas isu yang mengenai HAM. Dan Abang juga sering mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan ini kemudian kritik-kritik yang dilontarkan oleh Abang kemudian menimbulkan banyak pro dan kontra. Ya. Nah, respon Abang terhadap yang mengkritik seperti itu gimana sih, Bang? Ini pertanyaan yang saya sangat suka pertanyaan. Asik. Asik dong. Saya sangat suka. Saya kerja di Kementerian Tenaga Kerja itu tahun 99. Saya itu pernah menjadi peneliti. Dari 7.000 peneliti pegawai negeri di Indonesia, saya satu di antaranya. Jabatan saya sampai peneliti madya di kementerian. Berarti saya punya sertifikat dong penelitian. Saya tahu metodologi penelitian dong. Yang kedua, saya pernah menjadi kepala sub bidang statistik Kementerian Tenaga Kerja. Ketiga, 5 tahun saya pimpin penyelidikan di Komnas HAM. Saya tahu penyelidikan dong. Jadi saya punya 3 latar belakang yang belum tentu semua orang bisa memiliki. Maka setiap kritikan saya sudah pasti berdasarkan penelitian, sudah pasti berdasarkan data, statistik, dan penyelidikan. Oleh karena itulah, maka saya tidak pernah bermain body shaming, tidak pernah kritik individu, tidak pernah menyerang pribadi. Saya itu banyak orang musuh dengan saya. Selalu setiap hari browsing itu. Kelemahan saya di mana tidak pernah mereka temukan. Karena semua pakai data statistik semua. Dan itu diakui oleh Jokowi. Jokowi sendiri bilang Natalis sih oke. Dia sendiri bilang kepada siapa tidak perlu saya sampaikan. Jadi karena Inisial aja Bang, inisial. Inisial. Dibanding yang kritikus yang lain biasanya maaf ya body shamingnya. Ini dari kecerdasannya, dari kepintarannya, dari latar belakangnya diungkap. Kalau saya kan tidak pernah. Ini tadi saya kritik kan data. Ya, kasus per Itulah kasus yang gitu ya. saya pakai. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Natalis selalu kritik pemerintah Jokowi? Gini, pendukung Jokowi itu berjuta-juta orang. Nah, tapi Jokowi bukan sempurna. Pasti ada ruang-ruang kosong. Ada kamar-kamar kosong yang sempat tidak diisi oleh Jokowi. Biarkanlah kami mengisi kekurangan yang tidak sempat diisi oleh Jokowi. Itu pemahaman saya. Karena pembangunan biar supaya kebijakan lebih sempurna. Jadi jangan anggap kami itu tidak berbakti kepada negara. Kami berbakti dengan mengisi ruang-ruang kosong yang tidak sempat diisi oleh negara. Nah Bang, abis ini kita ngobrol lagi ya. Pokoknya kita ngobrol lebih dalam lagi sama Biar Bang Pigai. Jadi aktivis ya semua. Terima kasih masih setia bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Kami masih ngobrol-ngobrol bersama dengan aktivis HAM kita yang ada di sini, Abang Natalius Pigai. Bang, saya mau tanya nih Bang. Ya, Lolita. Publik ini kan mengenal Abang sebagai seseorang aktivis, pejuang hak-hak kemanusiaan. Tapi saya ingat beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang kurang mengenakan justru terjadi sama Abang, di mana Abang menjadi korban rasisme di media sosial. Nah ini gimana perkembangannya sih Bang? Saya pengen tahu, ada langkah hukum nggak yang Abang ambil? Jadi gini, ketika saya berkomitmen menjalankan nasihat wasiat orang tua untuk sebagai pembela kemanusiaan, itu saya sudah tahu bahwa saya akan menghadapi banyak tembok. Saya akan menghadapi tidak semua senang dengan saya ketika saya membela, mengucapkan kebenaran, mengucapkan penderitaan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena itu maka saat itu pula saya punya komitmen untuk tidak gubris apapun. Apakah itu serangan kekerasan verbal ke saya ataupun juga dengan cara yang lain. Makanya saya sampai hari ini detik ini tidak pernah memperkarakan satupun siapapun. Nah, tapi kan kalau misalkan untuk Abang sendiri ya pasti kayak berani untuk menghadapinya. Tapi kalau misalkan keluarga Bang, ya mereka kan belum tentu seberani Abang gitu. Apakah keluarga sempat udahlah Bang jangan terlalu vokal atau seperti apa? Saya punya anak 2. Satu di Jogja, Steladus lulus. Satu di Pengudi Luhur, Jakarta. Anak saya, maaf ya, Pengudi Luhur loh. Sandiaga Uno, Bakri. Pak Rosan. Semua yang menteri-menteri dan gubernur Bank Indonesia itu di situ. Anak saya juara terus
Gimana dong? Wow. Kalau dia terganggu tidak mungkin dia juara. Anak saya juara. Juara Rilo sekarang ikut Olimpiade kompetisi sains nasional dari Jakarta. Wow. Jadi kalau anak saya terganggu, ya tidak mungkin dia juara dong. Agak-agak out of context. Ini gimana memberi semangat buat anak bisa sampai prestasinya begitu tinggi? Oh, menjadikan anak itu teman. Oh ya? Di rumah itu lo gua, kita Oh, serius? diskusi bebas. Serius Bang. Coba lo bro. Serius? Bro, sis, Oh, wow. bro, sis. Tapi kalau Kayak di keluar di partai. depan orang harus panggil anak dan bapak. Terus saya kan dari kecil itu saya yang didik sendiri kan. Dari kecil itu semua yang teknologi, semua yang menyangkut kebutuhan saya lengkapi. Buku saya punya ada ribuan. Ya tidak sehebat Fadlison dengan Rocky Gerung. tapi buku-buku saya juga tidak terlalu jelek banget gitu. Iya, iya. Oke, tapi tadi ya saya sih aku concern ya Bang ya. Saya bilang ancaman ya. Karena kan mau nggak mau Abang pasti akan vokal lah sampai tua nanti lah, pastilah yakin gitu. Nah, nggak ada ancaman secara langsung Bang. Saya punya nomor kontak 33.000. Sekali saya broadcast itu 33.000 orang. Bergerak ya. Yang langsung teror ke saya dari sekian sekali broadcast itu ada sekitar 100, 200, 300 orang. Wow. Ada nggak contohnya? Sehari ini ada nggak contohnya? Ada baru di sini ya. Iya. Halo Bang, halo Abang Natalius. Ganteng deh kalau duduk sama-sama dengan saya. Itu teror. Itu teroris hati namanya. Itu mengancam saya. Kita udah dengerin serius-serius. Udah nungguin aku. Itu teror hati itu Itu lebih namanya. menakutkan ya daripada yang lain ya. Udah serius loh. Aku udah serius. Ya ampun, oke nih Bang, kita juga mau tahu nih ada komentar Abang nih kalau soal penunjukan waktu itu sosok selebriti kalau nggak salah ya. Selebriti ya. Selebriti yang jadi ikon PON. PON, Yang Pesta akan Olahraga dilaksanakan Nasional. di Papua. Yang baru rame kemarin. komen juga Bang kan? Saya tidak sempat komen Oke. karena menurut saya begini pemahaman saya. Yang salah itu bukan Nagita Slavia. Betul. Semua kalau itu saya Olga Lydia setuju. juga Nagita bisa dong. Slavina. Nagita Slavina. Iya. Ya. Olga Lydia juga bisa dong jadi ikon PON Papua. Oke. Terus Balkis juga bisa. Oke. Tetapi pemimpin ya Menteri Olahraga Iya. atau yang bertanggung jawab bidang PON dan KONI itu harus mempertimbangkan keseimbangan. Ya, Jadi betul. kalau ada Olga Lydia, di sini ada perempuan dari Papua, Yes. ada dari Maluku, ada dari Sumatera. Ya. Jadi mencerminkan warna kebangsaan. Oke Abang, ini pernah mendapatkan gelar apa tadi tuh yang kita sama-sama tahu juga ya, sarjana Ilmu pemerintahan dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa di Yogyakarta pada tahun 99. Ya, Ya. kadang-kadang orang itu sering melihat gelar. Saya itu sama sekali tidak suka ada gelar. Karena bukan hanya itu yang saya sekolah. Oke. Bukan hanya di Jogja aja yang saya sekolah. Bukan hanya Jakarta. Saya juga sekolah ada di luar negeri juga ada. Tapi kan apa pentingnya? Jadi gini. Tapi penting Bang, ini kan menjadi satu-satunya perwakilan dari Papua di Komisi Nasional HAM Ya. periode 2012-2017, kemudian tercatat sempat mencalonkan diri sebagai kandidat dalam Pilgub Papua 2018 dan Ketua Umum KPK 2019, namun sayang belum lolos. Jadi memang itu- gini, dalam kehidupan itu lebih banyak gagalnya. Jadi banyak loh. kompetisi terbaik yang saya ikut itu 400 orang, 375 orang. Oke, ini Saya keluar sebagai nomor urut ketiga di Komnas HAM. Itulah yang terbaik. Yang lain tuh saya gagal semua. gagal semua Bang. Gagal atau digagalkan. Nah, tapi kan walau ada kegagalan, tapi kedepannya masih banyak kesempatan Terus? lagi Bang. Kalau mau jujur, biar di televisi ini saya sampaikan. Yes. Nanti suatu saat siapapun jadi presiden, saya melamar jadi ketua KPK kalau enggak jaksa agung. Oh, Greget banget gitu ya. Kenapa di Bang? bidang hukum? Saya Bang? mau sisakan orang terbaik, pengusaha terbaik, tokoh-tokoh Indonesia yang terbaik itu hanya tersisa 10 orang. Yang kotor-kotor saya mau bersihkan aja. Wah, Kita bangun Indonesia dari nol, nggak apa-apa. Kita memulai kembali nol. Bang, Wah. Ini saya bisa melamar. bentar, ini kata-kata bersihkannya diapain nih Bang? Ya bersihkan kan kuliahkan dia di
suka miskin. apa-apa. Dikuliahin ya. Oke Bang, jadi arti Pileg nggak mau ya nanti ya? Saya pilih biar banyak teman kan. Oke. Banyak orang yang lain aja. Yang lain aja. Yang mereka ada di Mewakili parlemen. Papua nggak mau? Gini, sistem kan Indonesia ini kan sistem presidensial. Ya. Tetapi legislatif itu tidak gini, di dalam bahasa Latin itu namanya gini. DPR itu adalah summa potestas sive summum sive imperium dominium. Jadi anggota DPR yang terpilih itu adalah resultante dari kedaulatan individu kita semua. Mereka terpilih untuk mengelola negara dan memimpin menuntun negara. Mereka adalah artikulator kepentingan orang-orang kecil. Tapi di Indonesia fungsi legislatif hampir nyaris tidak berfungsi secara baik. Nanti kita stres. Tapi satu lagi nih Bang, kita bicara sebagai aktivis HAM. Nah kita melihat bahwa sebetulnya masih banyak kasus HAM masa lalu yang belum diungkap. Yang masa lalu belum diungkap, yang sekarang masih banyak juga terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Nah sekarang menurut Bang Pigai sendiri, apa sih yang harus dilakukan pemerintah yang sekarang dan selanjutnya supaya kita bisa mengurus masalah HAM ini dengan lebih baik? Mantap. Selain mencari orang baru yang lahir setelah tahun 80-an, yang menjadi pimpinan yang benar-benar tidak memiliki catatan negatif masa lalu, atau orang yang pernah ikut terduga pelaku pelanggar HAM masa lalu menjadi pimpinan, dia mau ingin bersihkan dirinya dan masa depan keluarganya. Iya, iya. Itu yang Mungkin. penting ya, memilih orang. Tapi ini juga tergantung kepada masyarakat bagaimana memilih seorang pemimpin. Kalau bisa dilihat track recordnya juga gitu ya Bang Pigai ya. Aduh, terima kasih banget loh Bang Pigai udah berbagi bersama kita. Kita udah lulus jadi aktivis belum nih Bang? Ya, saya merasa hari ini saya diadili. Enggak lah. Tapi kan Sama. diadili dengan cinta tapi Bang kita. Betul. Gitu ya. Terima kasih Bang, sehat Pigai. selalu. Dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah mengikuti perbincangan kita di Saatnya Perempuan Bicara. Semoga bisa memberi inspirasi untuk memulai minggu yang baru, minggu depan penuh semangat dan tentunya tetap sehat dan tetap jaga protokol kesehatan. Akhir kata saya Olga Lydia, juga rekan-rekan saya Lolita Agustin dan Balkis Manisang serta Sahila Hisham. Sampai ketemu lagi. Kami undur diri dan sampai jumpa minggu depan. Ciao.